kalau tidak lama, ya masing-masing orang kan beda-beda dapatnya. Ada yang memang cepetan karena bisa jadi dia berbakat. Ada yang memang rada lama, ya tapi kalau dia belajar sungguh-sungguh, insya Allah dapat juga. Gitu. Amin ya Allah, amin Tat, mudah-mudahan cepat bisa. Amin ya, usahanya tetap semangat belajar. Saya juga alhamdulillah masih belajar, masih nutur atu-atu gitu ya, nutur atu-atu. Apalagi belajar bab tentang wakaf ibtidah ini, wah luar biasa ini ya, karena bahasan yang sangat luas cakupannya, sangat luas. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Amin, terima kasih Tat. Sama-sama Bu Hajah, mudah-mudahan menjadi motivasi semangat buat kita. Kalau yang memang belum bisa sama sekali belajar baca, maka mulailah dari sekarang ya, nggak usah malu, daripada nanti malunya udah di kuburan. Agak malu-maluin gitu ya. Nggak pakai malu-maluin, kadang ego kita aja. Ego kita malunya sama manusia ketika berkumpul, terus malu belum bisa. Akhirnya malu belum bisa, takut salah gitu. Ya iya ya, kalau belum bisa ya salah banyak kan. Cuma kalau nggak belajar nggak bisa dan terus salahnya. Jadi kategori dosanya itu adalah ketika kita nggak mau belajar. Yang dikhawatirkan ibadahnya nggak sah. Naudzubillah min dzalik. Baik, ya silakan. Kembali yang di radio tadi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Yandi. Alhamdulillah nih Ustaz, pembahasannya banget sama keraguan saya nih. Ini kadang di Al-Fatihah itu satu ayat masih ada sisa nafas tuh Ustaz. Itu bagusnya dibuang dulu atau nafas kita yang Ustaz. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih ya Bang Yandi. Ada baca Al-Fatihah masih ada sisa napas. Ya karena kita berhenti ya dibuang dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru ngambil nafas kayak begitu. Ya, kalau emang kuat ngambil 2 ayat dalam satu nafas, ya silahkan. Tapi itu mungkin dalam bacaan yang lain. Misalkan di luar sholat, ya kalau di dalam sholat wajib, sholat fardu, walaupun masih kelebihan nafasnya, bisa sampai 7 ayat Abang Yandi bisa baca itu dalam satu nafas, buang dulu itu. Buang dulu, sunahnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Buang dulu, ambil nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buang dulu, ambil nafas. Begitu. Kalaupun mungkin kuat, diambil nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Kalaupun kuat sampai situ misalkan, atau sampai 7 ayatnya dia kuat. Kalau dalam sholat fardu, ya afdolnya 1 ayat berhenti nafas. Seperti itu Abang Yandi. Iya Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak Ustaz. Maklum Pak Ustaz masih muda, nafasnya masih bagus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah masih muda, nafasnya masih bagus, masih panjang. Kecuali kalau yang ngelepus mulu. Masih muda, kalau ngelepus mulu juga sama. Ya, nafasnya rada pendek. Ya, makanya pernapasan juga salah satu hal yang perlu dilatih. Untuk apa? Ya diantaranya untuk mendapatkan wakaf yang sempurna ketika kita bacaan di dalam baca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran mungkin ada lumayan panjang, ya maka membutuhkan nafas yang panjang agar bisa wakaf di tempat yang sempurna seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Umairah, silakan. Ini di surat Fatihah. Kan ada itu. Surat itu kan udah boleh berhenti gitu. Apa boleh berhenti gimana itu? Penjelasannya bro. Di ayat berapa itu? Di ayat 2 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini adalah itu adalah itu tandanya kan tandanya bukannya kita baca. Iya, tadi ada bacaan ya di Al-Fatihah ayat yang kedua. Nah, di situ kan ada tanda lam alif itu di akhir ayatnya ya. Ada tanda lam alif di akhir ayatnya. Terus kan kalau kita belajar seharusnya kita lanjutin gitu ya. Karena udah ada di ujung ayat ya, artinya maka boleh kita berhenti. Yang nggak boleh ya bahasanya kalau penekanan ulama di situ di ujung ayat ada tanda lam alif. Artinya kalau bisa ya bagusnya dilanjutin, terusin bacaannya, jangan potong. Jangan berhenti shadaqallahul azim di situ. Karena menyebabkan mana artinya itu yang jadi berbeda gitu. Masih ada kelanjutan ayat. Karena nanti ada bab tentang i'rab dan makna ya. Di situ ada yang i'rabnya sempurna, maknanya sempurna, ya tam sempurna gitu. Ada yang i'rabnya masih itu terus maknanya rusak kalau berhenti di situ, ada waqaf hasan, ada waqaf kafi nanti dalam bahasanya seperti itu. Nah, kalau kita berhenti di situ boleh ya. Atau ketika pada saat itu ya yang terpenting jangan kita baca ketika misalkan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Nah, pas khusr itu kan udah khusr gitu ya. Itu kan ada tanda lam alif di atasnya. Padahal itu kan udah di akhir ayat ya. Berhenti boleh, cuman lanjutin karena di situ masih ada arti makna yang berkelanjutan. Kalau kita berhenti di situ, terus kita selesaikan bacaannya shadaqallahul azim. Maka bagi orang-orang yang paham, lah kok jadi begitu? Kenapa? Karena artinya jadi berantakan. Demi masa, demi waktu asar, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sesungguhnya manusia lafi, sungguh di dalamnya kerugian. Manusia pada dasarnya dalam keadaan kerugian. Kalau kita berhenti pada saat itu dan kita berhenti mengucap tasdik shadaqallahul azim, maka orang yang ibadah rugi, ya, orang yang sholat rugi, orang yang ngaji rugi, karena pada dasarnya tadi disebutkan innal insan lafi khusrin, dalam kerugian. Nah, agar makna artinya sempurna, ada pengecualian di sono harus diterusin. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq. Di situ ada tanda lam alif lagi. Kalau di tengah ayat justru harus kita ulangi lagi ya. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Misalkan seperti itu. Nah, di situ ayatnya sudah sempurna karena sudah di akhir surat. Maka boleh kita berhenti shadaqallahul azim, berhentinya sempurna. Kalimat i'rab maknanya sudah sempurna, maka berhentinya tam sempurna. Jadi seperti itu. Kalau di surah Al-Fatihah ada tanda lam alif ya. Berhenti boleh di situ, boleh. Apalagi di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 di situ ada siratal ladzina an'amta alaihim. Ada tanda lam alif juga kan di situ?
Iya, di situ ada tanda lam alif. Kalau di situ itu perbedaan ijtihad ulama di antaranya tentang ayat ya. Ada yang mengatakan di situ ayat yang ke-6. Ayat yang ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya kalau kita yang ikut mazhab Imam Syafi'i, afdal ketika baca ayat yang ketujuh dari sirata sampai waladdallin itu satu nafas. Tapi kalau emang nafasnya pendek, maka terpaksa dia berhenti di alaihim yang pertama. Boleh nggak? Boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau pengen balik lagi masih kepanjangan karena ghairil ke waladhdallin juga panjang. Ya udah akhirnya dia baca langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh. Kenapa? Tadi ittirari terpaksa karena memang nafasnya pendek. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih guru. Jadi kalau di akhir kalimat ini boleh kita berhenti, boleh kita berhenti kok ya, karena sudah di akhir kalimat. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya gitu, kalau udah di akhir ayat ada tanda lam alif boleh kita berhenti, tapi bagusnya jangan selesai berhenti. Shadaqallahul adzim, lanjutin lagi bacaannya karena mana artinya yang masih berkelanjutan seperti itu. Baik, alhamdulillah sudah jam 6:13. Ya, Mungkin masih ada yang di Zoom. Yang di Zoom ini mau bertanya. Ya, Pak Anjik. Ya, silakan silakan. langsung aja, Pak Anjik. Langsung aja, Pak Anjik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Antik. Izin bertanya Pak Guru. Ya, ada pendapat yang mengatakan kalau membaca Al-Fatihah itu ada tanda wakaf diberhentikan, itu ada jawabannya. Jadi mohon penjelasannya. Syukron jazakumullah. Iya, ada tanda wakaf, ada jawabannya. Ya. Jawaban Maksudnya adalah, selalu berhenti, setelah berhenti itu ada jawabannya, mungkin dari malaikat mengatakan begini. Artinya apa itu penjelasannya? Apakah benar itu, Ustadz? oh iya, itu sejarah tentang bacaan Al-Fatihah. Bahwa setiap ayat Allah Subhanahu wa taala menjawab seperti ini. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab. Ar-Rahmanirrahim. Allah menjawab sampai pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini adalah permintaan hambaku. Apa yang diminta hambaku? Ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk ke jalan yang lurus. Maka Allah jawab, ya Allah akan kabulkan. Apalagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka pada saat itu agar kita juga dianjurkan membaca doa. Sebelum amin apa baca Rabbighfirli wa liwalidayya amin gitu. Maka pada saat itu termasuk bacaan amin bila berbarengan dengan malaikat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya masalah hadis, ya ada penjelasan memang yang seperti itu. Adapun ketika kita baca ada ayat-ayat azab, kita berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala juga ada. Ada ayat-ayat rahmat, kita memohon rahmatnya Allah Subhanahu wa taala juga ada. Misalkan juga kita baca surah At-Tin ya, pada bacaan إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Kita jawab bala wa ana dzalika minasyahidin, misalkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, bacaan doa seperti itu diperbolehkan ya. Maka kalau kita dalam bacaan suratul Fatihah
Ada di antaranya kalau kita belajar fikih, di situ tidak boleh menyelingi dengan zikir-zikir yang lain kecuali zikir yang disunahkan. Ya, nggak boleh kita baca Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, misalnya gitu ya. Maka nggak sah bacaan Fatihahnya. Adapun yang dipertanyakan tadi jawaban-jawaban itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dibaca oleh hamba-hambanya. Seperti itu, wallahu a'lam. Begitu Bapak Encik. Baik, naam. Guru. Syukron jazakumullah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bukan berarti kita harus dengar jawaban itu. Ya. Amin aja. Iya, artinya baca saja amin. Yang perlu baik. diperhatikan adalah bagaimana syarat-syarat bacanya agar kita mengetahui ilmunya, bacaan seperti itu. Jangan sampai misalkan bacaan waladhdallin disambungin satu nafas dengan amin, itu juga nggak boleh. Kan dianggap amin adalah bacaan bagian suratul Fatihah. Waladhdallin amin satu nafas nggak boleh. Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita juga ketahui dan kita bisa coba praktekkan seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, saya jumpa kembali dengan lewat Rahmat Sentia Mas Ustaz. Tanya ini aja Ustaz. Kebetulan kan di masjid ada pengajaran qiraat Ustaz. Tapi dia selalu nih ada satu jamaah, selalu ada imam. Selalu imam terus Ustaz. Sedangkan pelajaran itu berjalan 7 tahun, tapi dia tidak pernah ikut di dalam pelajaran itu. Tapi kan sedangkan bacaan-bacaan itu ada kaset, ada infonya, ada ya. Itu sampai dia nggak mau ngaji, tapi jadi imam, dia nggak tahu hukum-hukum bacaan. Demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini karena biasanya ego ya. Biasanya ego udah dipanggil imam, udah dipanggil ustadz, panggil kiai gitu ya. Dan tapi bacaannya masih berantakan gitu, masih berantakan. Biasanya ego. Dia nggak mau belajar dengan level-level kecil saja. Belajar Al-Quran level kecil gitu ya, baca level kecil. Yang gede itu baca level kitab-kitab, nah gitu ya, tasawuf dan lain sebagainya. Semuanya saling berkaitan, ingat semuanya saling berkaitan. Bahkan bahasanya kita belajar tajwid Al-Quran adalah belajar sampulnya dulu, belajar sampulnya diperindah. Jadi kalau sampulnya udah acak-acakan, udah kagak bener, udah orang gak ngeliat udah ogah gitu. Orang lihatnya ogah. Tapi ketika mungkin lihat sampulnya bagus, kita lihat mungkin pengen beli mushaf Al-Quran, lihat sampulnya bagus kan pengen lihat isinya. Gitu. Sampulnya bagus, lihat isinya tambah bagus, subhanallah. Maka orang yang begitu biasanya karena ego gitu. Apalagi ketika ditegur bacaan misalkan Al-Fatihah atau surah yang lain, ya udah paling dia dianggap wah udah benar bacaan saya. Gitu. Maka ego khawatir jatuhnya kepada kesombongan. Nauzubillahi min dzalik. Maka ya tetap ya kita hitungan dosa atau enggak dosa, ya kalau secara umum kita pelajari dosanya karena dia nggak mau belajar. Adapun ketika terjadi kesalahan dalam bacaan Al-Fatihah di dalam sholat, dan kesalahan itu fatal gitu, karena merubah makna arti, yang dikhawatirkan dia sholatnya nggak sah, makmumnya juga berantakan akhirnya. Itu karena egonya sendiri nggak mau belajar, diingetin galakan dia, anak bau kencur baru kemarin udah mau ngingetin saya kan gitu ya. Padahal bisa jadi ya mungkin bacaan dia belum benar. Karena biasanya umumnya nggak talaki gitu, nggak belajar langsung tatap muka sama guru bacaan Al-Quran. Dia cuma dapat ya udah baca Al-Quran seumumnya aja. Umumnya aja didapat gitu. Kalau kitab, oh jago banget, misalkan gitu ya. Tapi bacaan Al-Quran sesuai
pemahamannya. Maka hal yang demikian juga karena ego biasanya, karena ego manusia itu sendiri. Yang dikhawatirkan dirinya bermasalah, juga makmum yang dia ngikut kepada dia jadi imam itu juga khawatir bermasalah karena sifat ego yang ada dalam dirinya. Ulama-ulama terdahulu mereka belajar semua ilmu, termasuk ilmu qiraat dipelajari juga. Ilmu qiraat dipelajari, ilmu tafsir dipelajari, ilmu fikih apalagi kan gitu, ilmu tasawuf semuanya dipelajari. Makanya mereka memahami, menguasai berbagai macam bab ilmu, terutama ilmu qiraah bacaan. Jadi kalau kita, maka dari itu ya wajib dia mempelajari bacaannya dengan baik dan benar. Itu wajib dia mencari guru agar bacaannya baik dan benar. Sebagaimana dia ngaji guru, mungkin di pesantren, dia bahas tentang kitab, dia belajar ilmu nahu, sorof, dan lain sebagainya. Jadi kalau bacaannya belum baik, apalagi fatal kesalahan bacaannya, ini bermasalah buat dirinya dan bermasalah buat makmumnya. Baik, jadi umumnya ego biasanya. Ustaz, terima kasih Ustaz buat pembelajaran dewa dan keluarga. Kalau ada begitu kita bisa larang Ustaz di antara keluarga. Demikian Ustaz, semoga tidak ada. Terima kasih pertanyaannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita juga pengen ingetin pakai adab ya gitu ya. Ya semuanya pakai adab, pakai akhlak yang bagus. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sudah hampir 6:30, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya kita bisa coba belajar praktek ya, belajar praktek. Untuk apa? Untuk mau belajar. Terutama bagi kita walaupun sudah tua ya, jangan terpengaruh dengan ungkapan udah tua, lidah udah kaku, juga udah susah baca ya, itu trik setan. Ucapan-ucapan dari bisikan setan yang terlintas dalam ucapan lisan. Belajar di waktu tua yang masih ada kesempatan sebelum habis waktunya hidup sampai lepas dari dunia. Berarti masih ada kesempatan. Kalaupun dia baru bisa mengucap huruf ba, baru bisa mengucap huruf ta, tapi dia pada saat itu masih dalam belajar, terus habis waktunya di dunia, maka disitulah yang Allah pandang bahwa mudah-mudahan akhirnya husnul khotimah, karena masih dalam kondisi belajar, dia masih mau belajar gitu. Cuman kalau enggak udah sama sekali belum mau dan tidak mau tergerak hatinya untuk mau belajar, ya dikhawatirkan gitu, dikhawatirkan. Bahkan para ulama-ulama terdahulu saja yang levelnya udah tinggi-tinggi, yang paling dikhawatirkan adalah pada saat ujian akhir internasional ya, yaitu sakaratul maut. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Bila husnul khotimah itu yang diharapkan, kalau su'ul khotimah na'udzubillah itu yang kita mohon untuk dihindarkan. Maka dari itu tetap semangat belajar dan sedikit-sedikit dipraktekkan. Jadi ilmu baca, ilmu yang lain juga ilmu praktek sebenarnya. Dapat teori, praktekin pelan-pelan. Ada yang bimbing, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat, niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat mau belajar, sedikit demi sedikit menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Karena awalnya kita bodoh dengan belajar, kita jadi tahu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa melaksanakan atau mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tunjuki kita senantiasa ke jalan yang lurus. Dipertemukan dengan orang-orang yang soleh, yang kita belajar dengannya, dengan guru-guru yang soleh. Kita belajar dengannya, kita dibimbing olehnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia akhirat. Walaupun ujian di sana sini, ya kita tetap untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf bila mungkin ada tutur kata yang kurang baik dan lain sebagainya. Akhirnya saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.